Perkenalkan, nama saya Helena Ros dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul Kampung Colol. Masyarakat adat Colol saat ini merupakan orang-orang dari 14 panga atau suku yang dalam perkembangannya hidup bersama di sebelah utara Gunung Gololalong dan Gunung Poconembu. Namun, dalam perkembangannya, mereka bermukim berdampingan dan hidup dengan berburu dan bercocok tanam padi dan tanaman lain dengan cara gilir balik di dalam lingko atau ladang melalui sistem tata kelola khas berbentuk jaring laba-laba. Ke-14 panga itu adalah Ongga, Colol, Maro, Paling Cibal, Raci, Pupung, Ngari, Ngkiong, Valing, Urung, Cabo, Ngaum Vai, Taga, dan Veli. Ke-14 panga itu memiliki asal-usul yang beragam. Di antara panga yang dipercaya berasal dari luar Pulau Flores adalah panga Paling Cibal dari Minangkabau, Sumatera Barat, serta 2 panga yang dipercaya berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu panga Colol dari Goa dan panga Maro dari Maros. Adapun panga Ongga dipercaya sebagai orang-orang pertama yang tinggal di dalam gua atau liang karung di Rogarungkus, sebelah selatan dari Gunung Gololalong. Kemudian panga Valing datang dari sebelah selatan dari Gunung Gololalong, dan panga Ngkiong dan panga Urung berasal dari sebelah utara dari Gunung Poconembu, sedangkan panga-panga yang lain datang dari Tanah Manggarai. Kemudian pemilihan Colol sebagai nama masyarakat adat yang berlokasi di utara Gunung Gololalong berhubungan dengan dinamika perkembangan panga Colol dan 13 panga lainnya dengan masyarakat adat maupun kerajaan lain di sekitarnya. Dituturkan bahwa sejarah awal mula panga Colol yang berasal dari wilayah Goa dibawa oleh leluhur mereka yang bernama Ranggarok pada sekitar tahun 1600-an. Ranggarok kemudian menikah dengan putri raja bernama Putih Dondeng. Ranggarok dan Putih Dondeng kemudian memiliki anak bernama Mondo dan tinggal di Golomondo atau Linkolovo saat ini. Mondo memiliki 3 keturunan, yaitu Tepa Ame Meras, Tambur Ame Laju, dan Dai Ame Bangkis. Dai Ame Bangkis kemudian melahirkan 3 anak, yaitu Timur yang menikah dengan Banir dari panga Paling Cibal, Iye yang menikah dengan Jamu atau orang panga Maro pertama yang tinggal di Beokumpung, dan Mumbung Ame Lepe, putra satu-satunya dari Dai Ame Bangkis. Pada saat itu, pemukiman Beomondo sudah berpindah ke sebelah selatan menjadi Beo Baru dan dinamakan Pumpung atau Lingko Pumpung saat ini, dibuktikan dengan adanya Beokumpung masa itu berlokasi tidak jauh dengan wilayah Gelarang, satuan wilayah di atas Beoracang yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Bima. Hal itu menyebabkan adanya interaksi yang dinamis antara orang-orang Beokumpung dan orang-orang dari Gelarang Racang. Sampai pada suatu saat, Kerajaan Bima meminta utusan pada Gelarang Racang untuk membantu perang melawan Kerajaan Langga di Bejawa. Saat itu, Gelarang Racang meminta seorang kesatria panga Colol bernama Mumbung Ame Lebe dari Beokumpung untuk menjadi utusan dari Gelarang Racang. Berangkatlah Mumbung Ame Lebe menjadi perwakilan Gelarang Racang dengan membawa jimat Aju Hindos milik Racang. Pada perang itu,
Pasukan kerajaan Bima dikalahkan pasukan kerajaan Langak. Namun, walau mengalah kekalahan, Mumbung Amelebe dapat kembali ke biawnya dengan selamat. Nama Mumbung Amelebe saat itu menjadi lebih terkenal pasca selamat dari perang. Kerajaan Bima di kemudian hari ingin memperluas wilayah kekuasaan hingga ke wilayah di sekitar Biokumpung tempat Mumbung Amelebe tinggal. Mendengar hal itu, Mumbung Amelebe kemudian mendirikan benteng di sebelah selatan Bionya dan dinamakan Benteng Pipit untuk menahan gempuran pasukan kerajaan Bima. Ia dibantu oleh Wakecera Tunggul Amenus dari Bioncegak saat menghadapi pasukan kerajaan Bima dan berhasil mempertahankan wilayahnya. Saat itu, pasukan kerajaan Bima menderita kekalahan dengan jumlah yang tidak sedikit dan dimakamkan di sebuah tempat yang dinamakan Goa Allah dekat Goa Maria saat ini. Sisa pasukan kerajaan Bima dikejar hingga terdesak di Gololeda. Panglima Perang Bima saat itu kemudian memberikan sumpah atau wadah kepada Mumbung Amelebe dan pasukannya yang berbunyi, "Iyo ngong itekrai, bangkal soko nangba empo anak dani, toe bedakole lami tanah tumpung. Eme berani ki naik ami ko keturunan dami, kude tepurang mukan, bajo kampung, darah dami sama wayabaa, ulu dami sama baturutu." Yang artinya, saat ini kami bersumpah kepada tuan-tuan, ketika kami atau keturunan kami datang lagi ke Pumpung untuk berperang, maka darah kami mengalir bagaikan air dan kepala kami bertumpuk bagaikan tumpukan batu. Peristiwa deklarasi sumpah atau wadah itu diabadikan dengan dibuatnya mesbah atau tumpukan batu di Gololeda atau Beoleda di wilayah adat Racang saat ini. Pasca perang itu, banyak darah mengalir sampai ke wilayah Biokumpung sehingga membuat orang-orang memutuskan untuk pindah ke sebelah utara. Kata colol sendiri dipercaya sebagai kata suci yang diberikan Tuhan dan dituturkan pertama oleh Mumbung Amelebe. Turunan TK Ameneras berpindah dari Genang Colol membentuk pemukiman baru di sebelah barat dan terbentuklah Gendang Bele. Pemukiman di Gendang Bele itu kemudian pindah ke arah selatan dan menjadi Gendang Belu sampai saat ini. Penamaan Belu dikisahkan karena adanya pohon kemiri atau pohon belu yang tumbuh di sana. Setelah Gendang Biting mekar, oleh karena perkembangan jumlah penduduk di Gendang Colol, Tua Golo saat itu menugaskan Suru untuk menjadi Tua Golo di permukiman baru yang dinamakan Gendang Biting. Adapun Tua Tenong dipilih dari Pangapupung. Pasca Gendang Biting mekar, tidak lama kemudian dibentuk lagi Gendang Tangkul dengan Tua Golo pertama bernama Carong dari Pangka Colol. Namun, karena Carong lebih sering bermukim di lingkungannya, maka ditugaskan Cambung dari Pangamaros sebagai pelaksana tugas Tua Golo di Gendang Tangkul. Adapun Tua Tenohnya dipilih dari Pangataga yang berasal usul dari daerah Manggarai. Saat ini Tua Golo Tangkul masih tetap berasal dari Pangacolol. Keempat gendang itulah yang merupakan perkembangan wilayah dalam sebuah gelaran colol yang dikepalai dengan seorang kepala gelaran dengan wakil di setiap gendangnya. Pada sekitar tahun 1920-an,
Belanda mencanangkan wilayah Colol sebagai pusat pengembangan kopi karena kecocokan karakteristik alamnya. Sejak saat itu, budidaya kopi itu mengubah jenis tanaman mayoritas di wilayah Colol yang sebelumnya didominasi pada jagung, ubi, kentang, singkong, keladi, dan lain-lain. Pada tahun 1937, Belanda mengadakan sayembara petani kopi terbaik di Manggarai yang dimenangkan oleh Bernardus Ojong dari Colol. Pada tahun yang sama, kolonial Belanda secara sepihak mengambil alih 29 lingko di Colol dan menetapkannya sebagai kawasan hutan dengan memasang pal tanda batas berdasarkan surat penetapan kepala daerah Flores. Saat itu, Gendang Tangkul juga masuk. Masyarakat adat Colol, warga Gendang Tangkul menolak kampungnya menjadikan kawasan hutan. Kemerdekaan Indonesia, berkembanglah konsep desa gaya baru pasca Undang-Undang Desa terbit. Pada tahun 1969, wilayah Gelarang Colol masuk ke dalam Desa Uluwai yang mencakup 4 gendang di Colol dan 2 gendang lain yaitu Gendang Racang dan Gendang Luas. Desa Uluwai kemudian mekar menjadi Desa Rendenau pada tahun 1996. Pada akhir 2010, Desa Rendenau mekar menjadi Desa Bejangmali. Di tahun yang sama, Desa Uluwai mekar menjadi Desa Colol. Saat ini, 4 desa itu memiliki wilayah yang sesuai dengan 4 gendang, yaitu Gendang Induk Colol dan Gendang Racang secara administratif masuk ke Desa Colol, Gendang Welu Desa Bejangmali, Gendang Binting Desa Uluwai, dan Gendang Tampul Desa Rendenau. Dalam konteks perkembangan desa itu, tatanan kehidupan masyarakat Colol berdasarkan adat masih terus berjalan.